Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat ketiganya sedang berdebat, kini tiba-tiba pintu kembali terbuka menampilkan sosok laki-laki paruh baya yang tengah berjalan dengan begitu cepat dan terkesan terburu-buru. "Lang," panggil seorang laki-laki yang di belakang langit, seketika membuat laki-laki itu langsung menghentikan langkahnya dan kembali menoleh ke belakang. Dia, imbuhnya melirik ke arah Raka, membuat laki-laki itu langsung menghela nafasnya panjang. "Kau urus dulu, aku akan melihat jingga," balas langit, lalu ia kembali meneruskan langkah menuju kamar tanpa menegur atau menyapa anak-anaknya terlebih dulu. "Bintang, itu siapa?" tanya Om Maksim menatap putri sahabatnya. "Dia Raka, Om, saudara kembar Bintang," jawab gadis itu pelan. Sesekali ia masih melirik ke arah kamar orang tuanya. "Bisa kalian ceritakan kenapa Bunda bisa seperti itu?" Kini Maksim mengajak ketiga anak remaja itu untuk duduk di sofa agar bisa berbicara dengan rileks. "Gara-gara dia tuh," cetus Angkasa langsung menunjuk ke arah Raka. "Tamu nggak diundang." "Asa!" seru Bintang langsung memukul paha adiknya dan memberikannya tatapan tajam. "Maaf Om, kalau memang kedatangan Raka sudah mengganggu, tapi Raka tidak ada maksud apa-apa. Raka mewakili orang tua Raka, ingin bertemu dengan orang tua angkat Kara. Nanti setelah kesehatan Mama Raka membaik, mereka juga pasti akan datang ke sini. Hanya saja keadaan Mama saat ini masih kurang sehat, jadilah Raka yang mengantarkan Kara pulang kemari," jelas Raka panjang lebar. "Udah dibilang namanya Bintang bukan Kara, dikata nama santan kelapa apa?" saut Angkasa yang benar-benar tidak menyukai nama asli dari kakaknya. "Asa, diem dulu, bisa nggak?" tanya Bintang menahan geramnya melirik sinis ke arah Angkasa. Sementara itu, Om Maksim yang melihat perdebatan antara kedua remaja yang berstatus kakak adik itu hanya bisa menarik nafasnya panjang. Ia menatap sosok Raka dengan begitu intens dari ujung kepala hingga kaki, dan memang benar bahwa wajah keduanya sangat mirip bila dilihat dengan seksama. "Ayah, bagaimana keadaan Bunda?" tanya Angkasa saat melihat ayahnya datang dan duduk di sofa single yang berada di sebelah Om Maksim. "Bunda nggak apa-apa, hanya sedikit shock saja," jawab ayah langit, lalu ia menghela nafas berat. "Bintang," panggilnya. "Maafin Bintang, Ayah. Bintang mengabaikan permintaan Bunda. Tapi sungguh Bintang tidak sengaja bertemu Raka. Dia adalah teman Bintang yang baru saja pindah sekolah. Dan tidak perlu menjelaskan, Ayah sudah tahu," ucap ayah langit dengan cepat menghentikan penjelasan Bintang. "Putri Ayah sudah besar, sudah bisa menentukan mana yang baik dan tidak. Mungkin memang sudah waktunya kamu bertemu dengan orang tua kandungmu. Tapi kamu tahu kan sayang, Ayah dan Bunda sangat menyayangi kamu. Bunda seperti itu hanya karena takut kehilangan kamu. Sebenarnya Ayah sudah menyiapkan diri bahwa hal ini akan terjadi, entah cepat atau lambat." Lagi-lagi ayah langit menarik nafasnya panjang. "Ayah tidak melarang kamu untuk kembali kepada orang tua kandungmu. Mereka pasti juga sangat merindukan kamu," imbuh ayah langit dengan mata berkaca-kaca, membuat Bintang semakin tak kuasa menahan tangisnya. "Rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu sayang. Kapanpun dan kemanapun kamu pergi, ini akan tetap menjadi rumah kamu." Dengan cepat, gadis itu beranjak dari tempat duduknya dan memeluk sang ayah dengan begitu erat. Suasana menjadi begitu haru, tak hanya Bintang dan langit yang menangis, namun juga semua yang berada di dalam ruangan itu
ikut menitikkan air mata. Terlebih Raka yang tidak menyangka bahwa ternyata adiknya memang memiliki posisi sespesial itu di dalam keluarga angkatnya. Brus! Bocah sialan, pekik Raka dengan tiba-tiba dan spontan langsung berdiri dari tempat duduknya. Tentu saja hal itu langsung mengundang pandangan semua orang, terlebih Bintang dan Ayah Langit, dan seketika langsung menatap ke arah Raka yang terlihat begitu marah. "Lo gila!" sentak Raka begitu kesal dan langsung menatap tajam pada laki-laki di sampingnya yang merupakan sang adik kelas. Kini kesabarannya sudah tidak bisa ia tahan lagi. Emosi dan kesal yang sejak tadi sudah ia tahan, kini akhirnya meledak juga saat dengan tiba-tiba bajunya digunakan angkasa untuk menjadi sarang cairan dari hidungnya. Namanya juga lagi terhura, jadikan spontan gitu aja, semuanya mengalir begitu saja, ucap angkasa pelan dengan memasang wajah memelas tanpa dosanya. "Kalian berdua kenapa sih dari tadi nggak bisa diem?" gumam Bintang menggeram. "Bukan gue, Ra. Tuh, lihat baju gue." Raka langsung menunjukkan lengan kemejanya yang sudah menjadi pendaratan sempurna cairan dari hidung angkasa. Tentu saja Langit, Maxim, dan Bintang langsung membulatkan matanya dengan sempurna. "Maaf Om, bukan saya mengajak ribut kepada anak Om, tapi ini..." Ingin rasanya Raka menangis, tapi tidak mungkin karena sadar ia bukan anak kecil. Ingin menghajar, itu lebih tidak mungkin lagi. "Asah, kenapa kamu seperti itu? Astaga!" Bahkan Ayah Langit sampai memijit pelipisnya karena tidak menyangka anaknya bisa berbuat sekurang ajar begitu kepada tamu. "Nggak apa-apa ya, kalau dia saudara kembar Kak Bintang, itu berarti dia kakaknya Asa juga. Harus ikhlas, ya kan Kak?" tanya angkasa tersenyum lebar, namun matanya menatap Raka seolah mengajak ribut. "Kalau aja lo bukan adiknya Kara, udah gue lempar lo ke atap," umpat Raka dalam hati, namun tiba-tiba ia seolah tersadar akan sesuatu, membuatnya lalu kembali menatap pada angkasa. "Tunggu, kakak, kamu adiknya Kara, tapi waktu itu..." Seolah mengerti dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Raka, dengan cepat angkasa langsung membungkam mulut laki-laki yang lebih tua darinya itu dengan tangan. Lepas," pekik Raka dengan suara yang tidak jelas. Ia terus meronta menatap Bintang seolah meminta bantuan. "Asa, lepasin," kata Bintang menatap adiknya. "Ayah, Om Maxim, ini sudah hampir malam bukan? Kayaknya Kak Raka harus pulang. Ayo Kak, biar Asa temani keluar," ucap angkasa berusaha sekuat tenaga untuk mengajak Raka keluar dari rumahnya. "Asa, tunggu!" pekik Bintang hendak mengejar Asa dan Raka, namun Ayah Langit menggelengkan kepala dan segera mengajak Bintang untuk ke kamar menemui bundanya. Sementara itu, Asa sengaja membawa Raka pergi karena ia tidak mau bila sampai Raka mengatakan bahwa ia mengaku pacar Bintang di depan ayahnya. Tentu saja, meskipun bisa saja ia mengatakan bahwa itu hanya sebuah candaan, tapi angkasa tetap takut dan tidak mau bila membuat orang tuanya marah. Sudah cukup ayahnya marah karena nilai sekolahnya yang anjlok dan terjun bebas. Ia tidak mau menambahi beban ayahnya dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa Bintang kekasihnya. "Anjir, lepasin!" pekik Raka langsung menepis kasar tangan angkasa dari badannya. "Gue suka sama Kak Bintang dan gue cinta sama dia. Gue bakal perjuangin dia, tapi bukan sekarang. Bunda gue masih syok dengan kedatangan lo yang kayak jalangkung. Jangan juga lo buat ayah gue ikut syok dengan mulut ember lo," ucap angkasa panjang lebar dengan raut wajah serius.
Loh, Raka langsung terdiam dan mematung. Bagaimana bisa angkasa mengatakan seperti itu? Saat ini anak itu tengah berada di kelas 10, sedangkan ia dan Kara berada di kelas 12. Itu berarti umur mereka berbeda 2 tahun. Mengapa bisa angkasa menyukai kakaknya sendiri? Batin Raka dalam hati. Tanpa Raka tahu bahwa umur mereka hanya terpaut 1 tahun saja, dan Raka masih berada di kelas 10 karena ia memang sengaja vakum 1 tahun.